Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ririn Amelia dengan NIM 200530119 Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan materi dari mata kuliah Manajemen Pemasaran. Nah, pembahasan kita yaitu tentang informasi dan scanning lingkungan. Selamat menyaksikan. Pembahasan kita yang pertama yaitu tentang sistem pencatatan internal. Manajer pemasaran mengandalkan laporan internal pesanan, harga, biaya, tingkat persediaan, piutang, utang, dan lain sebagainya. Nah, dengan menganalisis informasi ini, mereka akan mendapatkan peluang serta juga menemukan masalah-masalah penting yang mungkin saja terjadi. Nah, sistem pencatatan internal ini terdiri dari 3 hal. Yang pertama yaitu siklus pesanan sampai dengan pembayaran. Yang kedua yaitu sistem informasi penjualan. Yang ketiga yaitu database, gudang data, dan penggalian data. Siklus pesanan sampai dengan pembayaran. Untuk teman-teman ketahui, inti dari sistem pencatatan internal itu berada pada siklus pesanan sampai dengan pembayaran. Nah, apa saja sih siklusnya? Ini semua dapat kita gambarkan seperti perwakilan penjualan, pemasok, pelanggan yang mana mengirimkan pesanan barang kepada perusahaan. Nah, nanti dari departemen penjualan akan membuatkan penagihan dan juga akan membuatkan salinannya yang dikirimkan kepada berbagai departemen dan juga membeli barang-barang yang sudah habis. Barang-barang yang dikirimkan akan menghasilkan dokumen berupa pengiriman dan dokumen penagihan yang akan dikirimkan kepada para departemen. Nah, perusahaan-perusahaan pada zaman sekarang ini harus mampu untuk melakukan hal ini secara cepat dan akurat karena para konsumen atau para pelanggan sangat menyukai perusahaan yang menjanjikan pengiriman barang secara cepat. Dan para perusahaan juga dapat menggunakan internet dan extranet untuk kelangsungan pergerakan bisnisnya. Dan untuk meningkatkan kecepatan, akurasi, dan efisiensi dari siklus pesanan sampai dengan pembayaran. Ada juga perusahaan yang menggunakan Cisco Connection Online untuk para pemimpin agar dapat terhubung kepada para pemasok, pelanggan, produsen, dan perantara secara online. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang sistem informasi penjualan. Manajer pemasaran sangat memerlukan laporan yang tepat, akurat, cepat, dan terkini. Perusahaan yang mampu memanfaatkan cokis pencatatan informasi di web yang mana disimpan pada browser pribadi itu merupakan salah satu teknik yang terbidik dan cerdik. Nah, kenapa hal itu saya katakan? Karena perusahaan harus mampu untuk secara cerdik dan hati-hati dalam pengambilan informasi agar tidak terjadi kesalahan. Dapat kita contohkan dalam sebuah ilustrasi seperti pembelian sebuah mobil. Nah, letakkan posisi kita menjadi seorang penjual mobil. Nah, kita telah meletakkan pada display atau media penyalur atau tempat penyalur 3 buah mobil warna kuning. Nah, pada saat itu kebetulan konsumen menginginkan mobil berwarna merah. Nah, karena di sana wiraniaga kita memiliki potensi untuk menarik para konsumen dan juga memiliki kehebatan untuk membujuk konsumen, maka konsumen juga tertarik untuk membeli mobil warna kuning dan tidak jadi membeli mobil warna merah. Nah, namun informasi yang didapatkan oleh perusahaan bahwasanya konsumen sangat tertarik terhadap mobil warna kuning, padahal konsumen menginginkan mobil berwarna merah. Nah, karena itulah
perusahaan harus memiliki sistem informasi penjualan yang benar dan data yang terbukti. Bagian dari sistem pencatatan internal yang terakhir yaitu tentang database, gudang data, dan pengendalian data. Saat ini, perusahaan mengelola informasi mereka di dalam database. Nah, database-nya seperti database pelanggan, database produk, dan database wiraniaga. Nah, data-data tersebut dikumpulkan dan dijadikan dalam satu database. Nah, dari data-data yang dikumpulkan tersebut, perusahaan dapat menentukan peringkat dari pelanggannya. Perusahaan membuat data-data ini dan menyimpan data ini agar dapat mudah diakses oleh para pengambil keputusan. Dengan mengerjakan analisis yang memiliki keahlian dalam statistik yang rumit, sehingga perusahaan dapat menggali data-data yang mana dapat digunakan untuk menemukan info baru atau kepentingan baru yang berguna untuk perusahaan. Bisa juga seperti mendapatkan info-info atau mencari solusi untuk permasalahan-permasalahan yang terabaikan. Materi pembahasan kita yang kedua yaitu tentang menganalisis lingkungan makro. Kita akan membahas tentang kebutuhan dan tren serta tren yang membentuk lanskap bisnis. Di dalam kebutuhan dan tren, para pengusaha individu dan perusahaan selalu memberikan solusi yang baru terhadap kebutuhan-kebutuhan atau permasalahan yang belum terselesaikan. Atau bisa juga disebut dengan semua kebutuhan yang belum terpenuhi. Pemasar harus bisa membedakan apa itu fit, apa itu tren, dan apa itu megatrend. Yang disebut dengan fit adalah segala sesuatu yang tidak dapat diperkirakan atau berumur pendek tanpa signifikasi politik, sosial, ekonomi. Tren adalah arah atau urutan kejadian yang memiliki momentum dan durabilitas. Nah, dan tren juga dapat diperkirakan dan berlangsung lebih lama daripada fit. Tren merupakan ungkapan masa depan dan juga memiliki peluang yang lebih besar. Sedangkan megatrend yaitu dapat digambarkan sebagai perubahan dalam budaya, sosial, ekonomi, politik, dan teknologi yang mana terlambat terbentuk. Nah, setelah dia terbentuk akan mempengaruhi kita, baik itu dalam jangka waktu sebentar atau bisa juga dalam jangka waktu yang lama seperti 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, dan lain sebagainya. Pembahasan kita selanjutnya yaitu tentang tren membentuk lanskap bisnis. Terdiri dari tren ekonomi makro, yang kedua yaitu tren sosial dan budaya, yang ketiga yaitu tren bisnis dan industri. Nah, pembahasan kita selanjutnya yaitu tentang lingkungan makro. Apa saja sih yang termasuk ke dalam lingkungan makro? Seperti lingkungan demografis, lingkungan ekonomi, lingkungan sosial budaya, lingkungan teknologi, lingkungan alam, dan juga lingkungan politik hukum. Pembahasan kita yang pertama yaitu tentang lingkungan demografis. Kekuatan demografis utama yang diamati pasar adalah populasi, karena para masyarakat adalah pembentuk pasar. Karena itulah para pemasar sangat tertarik pada ukuran dan tingkat populasi pada sebuah wilayah, daerah, maupun negara. Tidak hanya populasi saja, bahkan seperti distribusi, bauran etnis, tingkat pendidikan, pola rumah tangga, serta gerakan regional juga merupakan hal yang berpengaruh terhadap lingkungan demografis. Pembahasan kita selanjutnya yaitu tentang lingkungan ekonomi. Daya beli yang tersedia dalam ekonomi
Semuanya tergantung pada penghasilan, tabungan, utang, dan ketersediaan kredit saat ini. Pemasar harus mampu untuk memperhatikan tren saat ini karena itu akan mempengaruhi daya beli, khususnya kepada para pembisnis yang mana menargetkan atau memberikan target pasar kepada konsumen atau para pelanggan yang memiliki penghasilan yang tinggi atau sensitif dengan harga tinggi. Pembahasan kita yang ketiga yaitu tentang lingkungan sosial dan budaya. Masyarakat membentuk kepercayaan, nilai dan norma yang mana menggambarkan sebagian besar dari selera dan preferensi konsumen. Pandangan yang mempengaruhi sosial budaya yaitu pandangan terhadap diri sendiri, pandangan terhadap orang lain, pandangan terhadap masyarakat, terhadap organisasi, dan lain sebagainya. Bahkan pandangan terhadap alam semesta. Keyakinan dan nilai inti sangat sulit sekali untuk dirubah, namun nilai sekunder bisa dirubah. Serta setiap masyarakat tentu memiliki nilai dan adab budaya masing-masing. Dan kita sebagai pembisnis tentu harus bisa membuat sebuah rencana atau strategi yang bisa sesuai dengan lingkungan sosial dan budaya. Oke, pembahasan kita yang selanjutnya yaitu tentang lingkungan teknologi. Teknologi yaitu kekuatan yang membentuk manusia serta membawa perubahan-perubahan yang sangat luar biasa. Ada 4 tren teknologi. Yang pertama yaitu kecepatan perubahan yang makin tinggi. Yang kedua yaitu ada pengembangan inovasi yang tidak terbatas. Yang ketiga yaitu anggaran RD yang beragam. Yang kelima yaitu adanya peraturan-peraturan perubahan teknologi yang sangat luar biasa dan semakin banyak. Pembahasan kita yang selanjutnya yaitu tentang lingkungan alam. Perusahaan yang mampu untuk menggabungkan kemakmuran dengan perlindungan alam merupakan perusahaan yang memiliki peluang besar untuk sukses. Banyak kita lihat pada zaman sekarang ini perusahaan hanya mementingkan untuk kelancaran usahanya saja tanpa melihat bagaimana akibatnya terhadap alam. Nah, maka banyak terjadi kerusakan-kerusakan alam. Untuk itu, diharapkan para perusahaan agar mampu untuk mengimbangi antara kemakmuran bisnisnya dengan memberikan perlindungan terhadap alam juga. Jadi, walaupun bisnis sukses, ekosistem pun tetap terjaga. Pembahasan kita selanjutnya yaitu tentang lingkungan politik dan hukum. Keputusan pemasaran sangat dipengaruhi sekali terhadap lingkungan politik dan hukum. Yang termasuk ke dalam lingkungan politik dan hukum seperti badan hukum, badan pemerintah, sekelompok LSM, yang mempengaruhi dan membatasi organisasi dan perorangan. 2 tren utama dalam lingkungan politik hukum adalah meningkatkan peraturan bisnis dan pertumbuhan kelompok dengan kepentingan tertentu. Di dalam peningkatan peraturan bisnis mempunyai 4 tujuan tertentu atau bisa disebut 4 tujuan utama, yaitu pertama, melindungi perusahaan dari persaingan yang tidak sehat. Yang kedua, melindungi konsumen dari praktik yang tidak jujur. Yang ketiga, melindungi kepentingan masyarakat dari perilaku bisnis yang tidak terkendali. Yang keempat, mengenakan biaya sosial yang tercipta akibat proses produk atau produksi pada bisnis. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan tolong dimaafkan dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.